Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Pak Wildan, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bu Vera bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini ada apa nih tumben nih tiba-tiba ngajak ketemu di ruang saya Pak? Sepertinya ada yang ingin dibahas. Betul Bu Vera, saya lagi ada unek-unek sedikit ini Iya. kaitannya dengan proses pembelajaran saya di dalam kelas. Eh, Proses pembelajaran saya ini dalam kelas ini terutama antusiasme anak-anak yang saya lihat menurun. Jadi Oke. kadang waktu apa namanya sudah waktunya masuk, anak-anak masih masih belum masuk sehingga terlambat. Terus yang kedua, Hmm. dan ketika di dalam kelas kita Mm-mm. saya sudah mulai siap mau mengajar, sudah siap mengajar, anak-anak sudah masih masih belum siap untuk melaksanakan pembelajaran dan juga Mm-mm. apa namanya tidak tidak mau terlibat aktif seperti itu Bu Vera. Oke. Mm-mm. Oke, berarti dari mm, permasalahan-permasalahan tadi, inti dari pertemuan kita ini Bapak mengharapkan apa? Harapannya sih proses pembelajarannya menyenangkan ya Bu Vera ya. Mm-mm. Setelah itu anak-anak antusias, terus anak-anak mau aktif dalam Mm-mm. mengikuti pembelajaran, terus apa namanya nggak terlambat lagi, yang jelas seperti itu. Mm-mm. Oke. Eh, Pak Wildan, tadi sudah 4 poin yang saya cerna dari permasalahan Bapak kaitannya untuk menggali antusiasme anak. Bapak tahu nggak penyebab mereka itu apa? Kalau untuk penyebab mungkin Hmm. yang pertama jam pelajarannya itu tidak pertama itu tidak ada yang pagi Bu Vera, jadi Ya, semuanya di atas jam istirahat pertama semua seperti itu. Jadi bahkan ya ada yang jam-jam dua rawan ya. Hmm. ya jam-jam rawan, itu yang pertama. Terus yang kedua Hmm. eh, apa namanya mungkin saya terlalu monoton ya dalam mengajar sehingga mungkin anak-anak Hmm. merasa kurang kurang anak-anak sekarang kurang 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 kekinian gitu mungkin ya Bu Vera ya, jadi Iya, iya. mungkin itu Hmm. yang menjadi anak-anak apa namanya Hmm. agak agak kurang antusias seperti itu. Iya. Oke. Dari penyebab tadi, fokus yang menjadi apa namanya poin utama dalam perubahan antusiasme belajar tadi, Bapak ingin melakukan perubahan yang spesifik yang seperti apa dari permasalahan-permasalahan tadi, Pak, yang ingin segera dicapai dulu gitu. Kalau yang ingin dicapai yang pertama mungkin proses pembelajarannya ya Bu Vera ya, Mhm. antusiasme anaknya meningkat. Jadi mungkin yang ingin saya coba lakukan itu yang pertama mengubah metode pembelajaran, Oke. mengubah metode, terus apa namanya melibatkan anak-anak dalam pembelajaran dalam artian anak-anak diajak untuk berkolaborasi seperti itu. Terus yang Oke. ketiga eh, anak-anak nanti dibuat sejenis game lah seperti itu, game supaya nanti anak-anak terlibat aktif seperti itu Bu Vera. Eh, dari berbagai macam fokus pengembangan tadi ya Pak, seperti ada game untuk apa namanya, untuk mereka lebih fokus lagi, lebih efektif lagi belajarnya. Adakah cara lain lagi Pak selain itu yang menurut Bapak lebih
lebih efisien nih, lebih kekinian nih, lebih lebih mendokrak lagi antusiasme belajar mereka itu seperti apa, Pak? Ada tidak? Mungkin kalau yang sekarang yang anak-anak itu senangnya main medsos ya Bu Vera ya, TikTok Iya, dan lain heeh. sebagainya. Mungkin saya mau coba nih melibatkan media sosial untuk jadi bahan anak-anak Pembelajaran gitu kan? pembelajaran. Kan sekarang sudah banyak ya, entah dia di YouTube, entah dia di TikTok, entah dia di IG, nanti untuk jadi bahan bahan belajar dan juga bahan untuk mengekspresikan mereka seperti itu. Oke, jadi penambahannya adalah apa namanya, pemanfaatan teknologi lebih ke gitu ya, Pak, ya? Iya ya. Iya, lebih ke seperti itu. Menurut Bapak, poin ketercapaiannya itu dari pemanfaatan teknologi tadi, kalau skala dari 1 sampai 10 sudah tergambar belum, Pak, untuk penerapan pemanfaatan teknologi tadi untuk apa menarik gaya belajar, menarik minat belajar siswa? Kalau untuk kedepannya ya Bu Vera ya, Iya. untuk kedepannya ya sudah tergambar sih di antara angka 7 atau 8 seperti itu Bu Vera. 7 atau 8 ya, Pak, ya. Oke, dari skala prioritas itu atau gambaran angka tadi itu sangat cukup bagus ya, Pak, ya, sangat tinggi. Jadi menurut Bapak, mengapa Bapak begitu yakin dengan angka tersebut untuk apa namanya kepala ukur menjadi ketertarikan sendiri gitu dalam antusiasme belajar siswa? Saya lihat karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi Z Bu ya Bu Vera ya, tidak lepas dengan gadgetnya seperti itu. Jadi Iya. kayaknya ini bisa bisa digunakan, artinya anak-anak itu tidak lepas dari gadget di tangannya. Jadi sebentar-sebentar scroll, sebentar-sebentar scroll seperti itu. Kayaknya gimana nih, apa namanya, nggak bagusnya ini kita kita manfaatkan untuk jadi entah dia bahan apa namanya bacaan, entah bahan apa namanya referensi untuk anak-anak dalam belajar seperti itu. Oke, Pak, ada tidak Pak tips agar siswa itu lebih fokus fokus ke pembelajarannya? Karena kan dalam tanda kutip media sosial itu kan kita kita tidak bisa ngontrol ya, Pak, ya. Ada Iya. pengaruh buruk dan juga ada pengaruh negatifnya. Bagaimana tips Bapak untuk meminimalisir pengaruh buruk tersebut gitu? Jadi kayak umpamanya nih contoh, jadi anak tuh kan umpamanya dibuat kayak semacam Google Room gitu untuk. Nah, pada saat mereka masih konsentrasi itu, mereka pasti kan ada niatan untuk membuka yang lain-lain di luar jam pelajaran gitu. Seperti itu gimana Pak? Ada tidak tips-tips agar mereka tetap terkontrol gitu, Pak? Kalau saya sih mencoba begini, kita kita mengarahkannya pada pada apa namanya link-link yang memang menyediakan apa namanya media pembelajaran, misalkan seperti Oke. reel yang pendek seperti itu. Jadi dia yang kita khususkan, kita arahkan untuk yang ke situ seperti itu. Jadi Oke. kan kalau kalau algoritma itu kan pencarinya setiap kalau dia carinya matematika, pasti yang munculnya matematika seperti itu. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu lah seperti itu. Oke. Oke, Bapak sudah luar biasa. Jadi Bapak sudah tahu rencana-rencana ke depan akan seperti apa dalam mendongkrak antusiasme belajar siswa supaya mereka tidak lagi monoton, tidak bosan, terus mereka juga tidak lagi terlambat, mereka antusias seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Pertanyaan saya selanjutnya, untuk mendukung pendobrakan Bapak ini, untuk mendukung rencana-rencana baik Bapak ini, ada tidak ada seseorang yang perlu gitu untuk mendukung Bapak dalam rencana-rencana Bapak? Tentu ya Bu Vera ya, harus ada dukungan yang pertama itu dari kepala sekolah. Artinya saya juga harus menyampaikan program ini kepada kepala sekolah, terus rekan sejawat, terutama teman-teman informatika.
Saya kan nggak terlalu paham nih, nanti bisa bisa sharing tentang medsos Iya, dan apa namanya pemanfaatan IT kepada teman-teman informatika seperti itu. Terus juga iya. teman-teman mapel yang sama dengan saya seperti itu Bu Vera. Jadi nanti coba diajak sharing pembelajaran saya seperti itu. Atau ada Oke. masukan seperti itu Bu Vera. Iya. Mm. Betul Pak, kita harus melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memperlancar proses kita ya Pak ya, niat baik kita tadi. Oke, sangat luar biasa Pak, punya Bapak sudah memiliki rencana-rencana baik untuk kedepannya untuk melakukan perubahan pada aktivitas pembelajaran Bapak. Sungguh luar biasa. Eh, Mudah-mudahan aktivitas atau rencana yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan harapannya tidak hanya digunakan pada saat ini saja tetapi bisa continue ke depannya diterapkan dengan metode-metode yang lebih variatif lagi gitu Pak. Oke Bapak, selamat menerapkan praktik baiknya. Saya hargai sekali, saya apresiasi sekali usaha Bapak untuk melakukan perubahan antusiasme belajar siswa. Uh, Terima kasih Pak, Bapak bisa melanjutkan aktivitas Bapak selanjutnya di luar ruangan saya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Vera, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Wildan, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Vera, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ini sedikit ada gejolak hati nih Pak. Selama ini masih saya pendam gitu. Oke, oke. Apa nih ya yang menjadi unek-unek Bu Vera, kok kayaknya berat sekali nih? Betul Pak, bagi saya ini sangat berat Pak. Jadi seperti ini Pak, sekarang kan guru itu dituntut untuk melek teknologi ya Pak ya. Beda dari zaman dulu. Nah sekarang itu kan zaman modern, jadi perkembangan tidak hanya di luar pendidikan saja, tapi pendidikan juga memerlukan teknologi gitu Pak ya untuk menuju guru yang profesional gitu. Nah, jadi saya itu masih merasa tertinggal sekali dalam masalah teknologi karena saya sangat susah belajarnya Pak, susah nyambungnya gitu. Jadi saya tertinggal kaitannya dengan teknologi tadi. Jadi saya tidak seperti teman-teman yang lain yang sudah mahir gitu Pak. Jadi saya masih dengan cara-cara manual, dengan cara-cara yang tidak memakai teknologi seperti itu Pak. Oke, oke. Baik Bu Vera ya. Tadi Bu Vera sudah menyampaikan keluh kesahnya nih berkaitan dengan guru profesional yang melek teknologi. Menurut Bu Vera, dari percakapan tadi ini apa sih yang diharapkan oleh Bu Vera kaitannya dengan guru profesional yang melek teknologi itu? Jadi saya datang ke sini harapannya supaya dapat pencerahan gitu Pak, karena kita kan saya harap ada saling sharing, siapa tahu Bapak ada pengalaman gitu yang berkaitan dengan teknologi berbasis pendidikan ini gitu. Jadi harapannya saya bisa dapat pencerahan, dapat gambaran kedepannya akan seperti apa, seperti itu Pak. Oke, berarti baik Bu Vera. Sekarang begini, menurut Bu Vera, guru yang profesional terus melek teknologi itu yang seperti apa sih Bu Vera? Punya kriteria seperti apa gitu? Yang diharapkan oleh Bu Vera itu yang seperti apa? Kalau menurut saya guru profesional itu guru yang menjalankan tugasnya dengan baik, dapat menjadi tauladan,
baik di anak murid maupun rekan sejawat di lingkungan sekolah gitu. Terus dia juga harus update informasi setiap ada perubahan-perubahan baru di dunia pendidikan dia harus tahu gitu Pak. Menurut saya Oh, itu Pak. oke. Sekarang kalau tadi sudah guru yang baik ya tadi ya, yang ya Mhm, mhm. menjalankan tugas, menjadi teladan. Terus kalau yang guru yang melek teknologi, menurut Ibu kriterianya seperti apa nih? Yang IT banget deh gitu, yang teknologi banget seperti itu. Menurut Ibu yang seperti apa? Kalau guru yang, mahir apa, yang IT banget, yang seperti itu menurut saya ya dia yang harus paham masalah teknologi terutama bagian-bagian administrasi guru. Karena kan guru tidak hanya, kaitannya dengan mengajar saja. Nah, berkaitan dengan administrasi di luar jam mengajar gitu. Kaitannya dengan mengajar juga ada karena kita kan perlu juga Pak ya dalam menerapkan pembelajaran itu menggunakan teknologi karena lagi-lagi zaman sekarang memang kita harus dituntut dengan melek teknologi seperti itu Pak. Jadi menurut saya ya dia harus paham, dia harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu Pak. Oh ya, oke. Jadi guru dituntut untuk itu ya, untuk melek teknologi. Sekarang eh apakah yang melek teknologi itu maksudnya gini, kegunaannya di Bu Vera nih yang dalam waktu dekat ini untuk apa sih? Eh Oke. Kegunaan yang melek teknologi yang tadi, guru profesional yang melek teknologi tadi dalam waktu dekat ini kegunaannya untuk rencana Bu Vera untuk seperti apa seperti itu? Oke. Kalau untuk dalam waktu dekat ini dan sangat urgent sekali ya Pak, saya Hmm. sebetulnya memang urgent juga untuk butuh di penerapan di pembelajaran bagi siswa, tapi Hmm. yang untuk kebutuhan sangat mendesak sekali ini karena tuntutan dari Kemendikbud juga ya Pak. Jadi kita harus mengisi platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, itu kan saya tuh belum terlalu paham Pak karena persentase aksi nyata dan pengisian data-data di PMM itu saya masih yang 25% gitu, masih tahap perencanaan saja. Sedangkan teman-teman yang lain itu mereka sudah ada yang aksi, sudah bahkan sudah yang 75%, hampir 100%. Nah, dalam waktu yang sebentar lagi ini jadi saya kepusingan, Pak, karena saya belum sama sekali seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu Vera ya. Jadi Bu Vera tadi sudah banyak sekali itu eh, guru profesional yang Bu Vera harapkan yang melek teknologi itu udah banyak untuk PMM, untuk pembelajaran dan lain sebagainya ya. Menurut Ibu nih rencana prioritasnya langkah-langkah untuk menuju itu tuh gimana nih? Langkah untuk menuju itu saya tuh pengennya ya saya harus update, terus saya harus mendekati teman-teman saya mungkin Pak yang sudah mahir, sudah kelihatan tuh PMM-nya gitu. PMM-nya sudah full. Kemudian saya juga mencari informasi referensi yang lain selain dari rekan sejawat seperti itu. Atau mungkin bertanya lagi dengan rekan-rekan guru yang di luar sekolah, lingkungan sekolah untuk menjalin kolaborasi yang lebih luas lagi gitu Pak. Oke, dari rencana tadi itu, menurut Ibu yang menjadi skala prioritas utama supaya PMM ini tadi kan baru 25% nih Bu, uh, dua bisa naik ke 50, 75 atau komplit. Menurut Ibu mana nih yang bisa mendukung Ibu dalam waktu dekat lebih cepat untuk mendapatkan progres yang Ibu harapkan tadi? Oke, Tadi mungkin kan Ibu saya akan ada yang uh,
Iya betul. Heeh. Jadi sudah tergambar Pak. Jadi saya itu lebih ke mengisi aksi nyata Pak, aksi nyata di PMM karena saya satu pun belum pernah mengisi aksi nyata. Terus yang kedua saya harus unggah jadwal observasi saya kepada kepala sekolah. Nah, ya itu Pak poin yang paling urgent dan yang harus saya segera lakukan. Oke, baik dari rencana-rencana itu Ibu ada alternatif lain nggak untuk apa namanya? Tadi kan sudah banyak tuh langkah-langkah yang akan dilakukan. Ada alternatif lain nggak yang bisa bisa Ibu lakukan untuk bisa mendukung tercapainya tujuan Ibu tadi? Alternatif lain mungkin saya mencari sumber referensi belajar secara mandiri ya Pak ya, belajar secara mandiri memanfaatkan media sosial seperti YouTube atau Instagram yang menunjang informasi-informasi supaya bisa lebih paham lagi saya dalam pengelolaan PMM selain dari bantuan dari rekan sejawat tadi Pak. Mungkin saya akan memperkaya literatur saya melalui internet karena itu menurut saya lebih lebih nyambung ya Pak ya, lebih cepat nangkep gitu. Oke, baik Ibu. Jadi sudah banyak dari alternatifnya, bahkan ada alternatif lain. Untuk mendukung itu, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk bisa mengawal program rencana kerja Ibu tadi supaya benar nih berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, ada pendampingan seperti itu. Saya mengharapkan bantuan controlling dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin karena saya butuh juga dukungan, baik dukungan moral maupun immoral Pak ya, seperti memfasilitasi saya dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Selain Kepala Sekolah juga saya butuh rekan sejawat, itulah sumber inspirasi saya karena kan yang lebih dulu full PMM-nya ya mereka gitu. Jadi mau nggak mau saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya tersebut gitu Pak. Oke, baik Ibu. Sudah percakapan kita sudah panjang ya, sudah ada rencana, sudah ada apa namanya hal orang apa teman yang mau mengontrol rencana-rencana. Nah, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan tadi unek-unek Ibu tadi? Apa nih perasaannya? Perasaan saya lega Pak dan senang sekali dan makin semangat gitu untuk lebih belajar lagi. Ternyata jadi guru juga harus lebih belajar banyak lagi karena memang ya itu sama juga ya Pak ya. Jadi kita harus melek teknologi, harus menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Jadi saya senang dan sedikit ada pencerahan dan sudah tergambar langkah-langkah kedepannya akan seperti apa gitu Pak. Oke, baik Bu Vera, terima kasih sudah berbagi unek-unek dengan saya. Sukses selalu. Mungkin Bu Vera ada kegiatan lain di kelas, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Saya izin untuk keluar ruangan ya Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.